Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Radega Immortal episode 92, di mana di episode yang akan datang ini Wang Ling menghadapi utusan surga untuk kedua kalinya. Akankah Wang Ling berhasil menyelamatkan kekasihnya Lim Wan dan dibangkitkan? Alangkah baiknya bagi yang baru berkunjung untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita langsung ke spoilernya. Sebelumnya, leluhur klan abadi keluar dari lubang makam abadi dengan momentum spektakuler. Dia memiliki daun 12 di keningnya, setara kultivator yin ilusi, tetapi tidak memiliki tato. Dia kemudian mulai menghancurkan formasi pedang di atas langit. Itu terbentuk oleh pengorbanan generasi pertama Zuzaku dan 9 kultivator kekuasaan. Setelah menghancurkan formasi pedang, anggota klan abadi terbengkalai keluar dari lubang dengan skala besar. Sementara leluhur klan abadi terbengkalai kembali memasuki pohon raksasa, karena inilah satu-satunya yang dia bisa lakukan. Setelah anggota klan abadi terbengkalai memberi hormat pada leluhur mereka, mereka menyerbu menuju dataran untuk balas dendam dan memulai perang akbar kedua. Di sisi lain, raungan marah Yu Kunzi bergema dan menghancurkan gua pelatihannya. Sisa-sisa klan abadi terbengkalai, kalian sedang mencari kematian. Zhu Kunzi mengeluarkan pelaka giok transmisi suara. Aku nyatakan semua negara budidaya sebagai Zuzaku generasi ke-14. Perang kedua dengan klan abadi terbengkalai dimulai. Leluhur dari Sakte Giok Surgawi, Sakte Langit Surgawi, Sekte Jiwa Bumi, Sekte Jalan Abadi, dan Sekte Pemurnian Jiwa membuka mata mereka saat menerima pesan dan bersiap menghadapi bencana besar. Di tempat lain, Wang Ling fokus menghadapi kedatangan kedua utusan surga sehingga Lim Wan bisa dilahirkan kembali. Dalam 2 tahun ini, Zauru menghabiskan sebagian besar waktunya dengan diam. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dia dan Wang Ling. Wang Ling bisa merasakan jiwa lahiriah Lim Wan perlahan bangkit dan kekuatan hidup Zauru perlahan menghilang. Namun kecepatan di mana jiwa Lim Wan tumbuh telah melambat selama setahun terakhir ini. Wang Ling mengetahui bahwa Lim Wan tidak mau melahap Zauru. Jadi dia berjanji pada Lim Wan setelah terbangun, dia akan mengirim Zauru kembali ke orang tuanya. Yang dia inginkan hanyalah jiwa lahiriah Lim Wan. Tetapi Wang Ling bohong kepada Lim Wan. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melindungi Lim Wan dan juga memastikan jiwa Zauru tetap utuh. Jika dia harus menarik jiwa Zauru terlebih dahulu, aura kematian akan muncul dan sangat berbahaya bagi jiwa lahiriah Lim Wan. Tanpa jiwa Zauru untuk menutupi jiwa Lim Wan, utusan surga akan mengetahuinya. Dikarenakan situasi sudah berubah dan menghadapi jalan buntu, tidak ada keraguan dalam hati Wang Ling ketika memutuskan untuk mengorbankan Zauru agar Lim Wan bangkit. Wang Ling memandangi Zauru, tidak akan melupakan kebaikannya dan memastikan keluarganya hidup dalam kemakmuran selama 10 generasi. Seolah-olah Zauru mendengar Wang Ling, tubuhnya bergetar saat dia berbalik ke arahnya. Air mata muncul di sudut matanya, tetapi ada senyum lebar di wajahnya saat menatap Wang Ling. 2 tahun terakhir ini perlahan berlalu. Hari di mana utusan surga akan tiba semakin dekat. Sementara di planet Zuzaku telah mulai perang besar dan mengalami kekalahan dari klan abadi terbengkalai. Kekacauan terjadi di setiap negara budidaya. Sebagian besar wilayah telah dikuasai musuh. Mayat bertebaran di setiap sudut. Apalagi sebagian besar leluhur sekte melakukan pengkhianatan, menyebabkan negara Zuzaku terpaksa mundur berkali-kali dalam perang.
terutama klan abadi terbengkalai mengirimkan anggota mereka untuk bergabung dengan sekte kultivator, faktor penyebab terjadinya perselisihan internal. 3 bulan telah berlalu, Wang Ling mempersiapkan diri untuk melawan utusan surga. Selama periode ini, Wang Ling membuat Zauru tertidur lelap. Saat Zauru sedang tertidur, dia tanpa sadar memanggil Wang Ling dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang sedih. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Ling bisa merasakan jiwa Limuan terbangun. Dia saat ini sedang melahap jiwa Zauru. Pusaran awan merah tiba-tiba berkumpul di langit dengan sepasang mata utusan surga muncul. Setelah itu tangan raksasa menjangkau ke arah tubuh Zauru. Wang Ling melompat ke udara dan menunjuk ke tangan raksasa. Gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati muncul di langit, mengeluarkan untaian gas abu-abu dan memblokir tangan raksasa utusan surga. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area ketika gas abu-abu didorong tangan raksasa. Segera tubuh aslinya melesat keluar dari tanah. Tinjunya bertabrakan keras dengan tangan raksasa sebelum dihancurkan. Akibatnya letusan menghancurkan bumi bergema di seluruh area. Mata Wang Ling tajam saat berkata, "Kali ini kamu masih tidak akan bisa mengambil jiwa Limuan." Tiba-tiba 2 tangan raksasa turun dari langit diselimuti petir merah. Tubuh asli Wang Ling berubah menjadi raksasa dan melepaskan seluruh kekuatannya ketika menghantamkan tinjunya. Saat berbenturan, gelombang kejut yang kuat menyebar. Tubuh asli Wang Ling terlempar ke pegunungan sampai hancur. Sementara tangan raksasa hanya dipantulkan dan kembali menyerang lagi. Avatar Wang Ling menunjuk ke tangan raksasa itu. Gas domain hidup dan mati bergerak untuk memblokirnya, tetapi dilewati dengan mudah dan menarik gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati. Mata Wang Ling memerah ketika gulungan bergetar dan sejumlah besar gas abu-abu keluar melilit tangan raksasa sampai hancur. Setelah itu utusan surga mengungkapkan dirinya menatap Zauru dan mengeluarkan sebuah roda cakram. Saat roda ini muncul, langit berubah warna, bumi bergetar sebelum retakan menyebar dan keretakan ruang tak terhitung muncul di langit. Ekspresi Wang Ling menjadi suram jatuh dalam situasi ini. Dia dan tubuh aslinya langsung bergabung. Utusan surga kemudian mengaktifkan roda cakram. Langit dipenuhi lingkaran sihir dengan kekuatan yang kuat. Ini adalah kekuatan siklus reinkarnasi yang segera turun dan memenjarakan tubuh Wang Ling sampai dia tidak bisa bergerak. Setelah mengatasi Wang Ling, utusan surga mengeluarkan tangannya ke arah Zauru. Melihat situasi ini, Wang Ling hanya bisa menjerit dalam hati dalam kegilaan. Dia telah bekerja keras selama 19 tahun dan tidak mungkin menyaksikan tangan raksasa hendak mengambil jiwa Limuan. Wang Ling segera menggerakkan jiwa asalnya. Gas abu-abu keluar dari gulungan siklus reinkarnasi hidup dan mati. Itu segera berubah menjadi raksasa dewa kuno dan menyeret tangan raksasa utusan surga ke belakang. Hal yang mengejutkan Wang Ling di sini adalah dia melihat 7 bintang di dahi utusan surga. Dia tidak menyangka kalau utusan surga berasal dari klan dewa kuno. Setelah utusan surga itu ditarik, dia mengayunkan pukulan ke arah wajah dewa kuno Wang Ling. Dewa kuno Wang Ling terlempar ke belakang beberapa langkah oleh utusan surga. Tubuh Wang Ling bergetar ketika memuntahkan darah dan jiwa asalnya akan segera runtuh. Suara pukulan dahsyat ini juga bergema dari jarak 5.000 km dataran hancur dan lubang raksasa terbentuk akibat gelombang kekuatan pukulan. Adapun tubuh Zauru terlindungi karena pagoda surgawi. Meski menerima pukulan kuat ini, dewa kuno Wang Ling bergegas ke depan dan meninju utusan surga bertubi-tubi. Pada saat ini, kekuatan yang menahan Wang Ling melemah dan berhasil melepaskan diri.
Mati. Wang Ling meraung saat dia melompat ke udara dan meninju utusan surga. Tapi utusan surga mengayunkan lengan kanannya dan mengirim Wang Ling terbang seperti meteor. Namun pukulan Wang Ling juga mendarat dan menyebabkan utusan surga terhayung mundur beberapa langkah. Setelah itu Dewa Kuno Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya saat energi pedang melesat. Menerima serangan ini, Wang Ling dapat melihat 4 bintang bersinar di kening utusan surga, yang berarti kekuatannya saat ini hanyalah Dewa Kuno bintang 4. Utusan surga berbicara untuk pertama kalinya dalam bahasa kuno, bahwa Wang Ling bukan dari kelannya. Tidak masalah, tapi aku tidak akan setuju kamu mengambil jiwa Limuan pergi. Wang Ling berteriak dalam bahasa Dewa Kuno saat dia melemparkan tinju. Utusan surga dipaksa mundur menghadapi serangan Wang Ling. Sementara cahaya putih di sekitar Zauru menjadi lebih kuat dan suara Limuan keluar. Wang Ling, kamu berbohong padaku. Tubuh Wang Ling bergetar saat dia tiba-tiba berbalik mendengar suara ini. Apa yang dia lihat adalah cahaya putih di sekitar Zauru menjadi seterang mungkin. Wang Ling, aku ingin melihatmu tapi aku seharusnya mati. Ini terlalu kejam baginya jika harga kebangkitanku melahap jiwanya. Aku merasa anak ini tumbuh selama 19 tahun terakhir ini, menatapnya seperti melihat anakku sendiri. Wang Ling, aku tidak tega melakukannya. Maaf mengecewakanmu. Wang Ling dengan cepat tiba di samping tubuh Zauru dan menunjuk ke keningnya. Jiwa Limuan perlahan-lahan terbang keluar dari tubuh Zauru dan membuka matanya melihat Wang Ling dengan tatapan lembut. Berjanjilah padaku untuk menjaga dirimu dengan baik. Dia meraih wajah Wang Ling, tetapi ketika dia akan menyentuhnya, tangannya menjadi transparan. Jejak kesedihan dan air mata muncul di wajah Limuan dan berkata, Zauru hanyalah seorang anak kecil, jangan menyulitkannya. Ini adalah pilihanku sendiri. Pada saat ini, utusan surga bergerak melewati avatar Dewa Kuno dan tiba di samping Wang Ling. Dia segera mengeluarkan roda cakram, dan kekuatan siklus reinkarnasi muncul lagi dan mulai menarik tubuh jiwa Limuan. Limuan tidak melawan saat merasakan perubahan di sekitarnya dan terbang ke langit di bawah kekuatan hisapan. Wang Ling mengangkat kepalanya, matanya menjadi sangat dingin ketika dia berteriak marah. Tanpa seizinku, kamu tidak mungkin bisa membawanya pergi. Dia segera melesat dan memblokir kekuatan siklus reinkarnasi dengan pedang surgawi. Di saat itu juga, Wang Ling melemparkan manik penelan surgawi dan jiwa Limuan diserap ke dalam manik. Setelah itu Wang Ling dengan cepat menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Utusan surga menatap tajam ke arah Wang Ling dengan kebingungan. Kemudian tubuhnya perlahan menghilang dan dalam sekejap mata awan merah dan roda cakram juga menghilang. Wang Ling menatap tubuh Zauru dan mulai tertawa seperti orang gila. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kegilaan. Dia juga tidak menyangka dalam pertempuran menghadapi utusan surga untuk kedua kalinya akan kehilangan utusan surga di akhir pertempuran. Wang Ling menunjuk ke tubuh Zauru. Jiwa Zauru melesat kembali memasuki tubuhnya dan juga menghilangkan ingatan kesedihan selama 6 tahun ini. Lalu Wang Ling terbang pergi sembari tertawa gila, hanya menyisakan gema tawa kesedihannya. Setelah Wang Ling pergi, harimau putih keluar menghampiri tubuh Zauru. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menjilat wajah kecil Zauru. Zauru menyuruh harimau kecilnya berhenti dan ingin lanjut tidur. Harimau putih terkejut, dia segera mengeluarkan geraman bahagia dan kemudian mengambil Zauru dengan pakaiannya dan membawanya pergi. Sementara Wang Ling di bawah hujan yang deras merenungi nasibnya yang menang melawan utusan surga tetapi merasa dipermainkan. Setelah itu dia mulai berpikir cara memahami hidup dan mati lebih dalam lagi. Di sisi lain, Zauru dalam kesedihan dan kebingungan mencari di mana Wang Ling saat ini bersama harimau putihnya.
Pada akhirnya, Zauru bertemu cacing raksasa yang muncul dari tanah mengeluarkan raungan. Tetapi Zauru dan harimau putih tidak memiliki ketakutan sedikit pun saat melihatnya. Binatang buas itu segera menyerbu dan akan melahap mereka. Namun tiba-tiba dari langit, nyamuk raksasa seperti meteor datang dan menusuk cacing raksasa dengan belalainya, lalu dilemparkan ke langit. Setelah membereskan binatang cacing kepanasan itu, nyamuk yang ditugaskan Wang Ling melindungi Zauru pergi. Zauru di punggung harimau putih langsung mengejarnya secepat mungkin, tetapi masih kalah cepat. Zauru cemberut saat melihat nyamuk terbang cepat. Dia mengeluh pada harimau putih yang terlalu lambat. Seiring berjalannya waktu, Zauru terus mencari Wang Ling. Hal yang membawa Zauru merasa aneh ketika angin lembut menimpanya. Dia bisa merasakan kehangatan dan tidak merasakan lapar meski belum makan. Meski Wang Ling saat ini sudah gila, dia sebenarnya masih mengawasi Zauru dari kejauhan dengan indera ilahinya dan kemudian mengirimkan energi spiritual ke tubuh Zauru untuk mencegahnya kelaparan. Selama periode ini juga, Wang Ling telah mencapai puncak tahap formasi jiwa. Domain hidup dan mati telah mencapai penyelesaian. Langkah selanjutnya adalah bersiap-siap untuk menerobos tahap transformasi jiwa. Begitu Wang Ling mencapai tahap transformasi jiwa, dia akan memiliki kekuatan untuk membangunkan si Tunan. Selain jiwa si Tunan dalam manik penelan surgawi, jiwa lahiriah Limuan juga ada. Wang Ling berjalan ke depan dan mencium bibir jiwa lahiriah Limuan sembari berjanji menjaganya sampai ajal menjemput. Setelah itu Wang Ling keluar dari manik penelan surgawi dan bersiap menerobos tahap transformasi jiwa.